Rusia ke Ukraina dengan langkah tegas untuk mengurangi ketergantungan pada gas Rusia, mendiversifikasi sumber pasokan, dan mempercepat transisi menuju energi hijau demi menjaga keamanan pasokan serta kelestarian lingkungan. Sikap Uni Eropa terhadap krisis energi. Uni Eropa memandang bahwa krisis energi itu sebagai ancaman serius yang timbul dari ketergantungan berlebih pada bahan bakar fosil Rusia. Oleh karena itu, kepentingan utama yang ingin dilindungi meliputi keamanan pasokan energi agar tidak terbukti dan terjadi pemadaman listrik atau gangguan industri, serta transisi energi hijau untuk memenuhi target netralitas karbon pada tahun 2050. Melalui rencana REPowerEU, Uni Eropa berkomitmen bahwa menghentikan impor gas Rusia secepat mungkin, mengimpor LNG dari Amerika Serikat, Qatar, dan Norwegia, serta memperluas pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Langkah ini bertujuan melindungi kesejahteraan warga serta daya saing ekonomi di tengah gejolak harga. Lalu ada dilema politik lingkungan, di mana Uni Eropa menghadapi ketegangan antara kebutuhan energi yang mendesak untuk menjaga pasokan stabil dan komitmen jangka panjang yang terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan European Green Deal. Impor bahan bakar fosil sementara diperlukan untuk mencegah krisis, tetapi hal ini berpotensi menunda pencapaian target energi terbarukan pada tahun 2030. Nah, pada tahun 2024, porsi energi terbarukan lebih dari 60%, yang dimana menyebabkan resiko utama, yaitu kegagalan mencapai resiko yang mencapai target pembatasan pemanasan global 1,5 derajat Celcius apabila transisi ke sumber energi ramah lingkungan tidak dipercepat. Lalu adapun strategi diplomasi dari Uni Eropa, yaitu Uni Eropa menjelaskan bahwa menjalankan diplomasi energi melalui strategi keterlibatan energi eksternal sejak tahun 2022 yang diperbarui 2025 dengan fokus mempromosi norma energi terbarukan di forum global seperti COP dan juga G20. Uni Eropa membentuk kesepakatan bilateral dengan Argentina, Tunisia, serta Ukraina untuk mengembangkan hidrogen hijau dan juga bahan baku platform Aggregate EU. Uni Eropa melakukan pengadaan gas secara kolektif guna memperkuat posisi tawar. Dengan demikian, kritik menyatakan bahwa pendekatan ini masih mencampurkan promosi energi bersih dengan impor fosil. Indonesia menghadapi dilema politik lingkungan yang kompleks antara kebutuhan untuk menggunakan energi murah demi pertumbuhan ekonomi dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan global. Ketergantungan pada sumber daya alam, yaitu batubara, Indonesia sebagai pemilik cadangan batubara terbesar nomor 7 di dunia, batubara menjadi tulang punggung energi nasional yang murah dan melimpah. Hal ini menciptakan ketegangan karena pemanfaatan batubara secara masif bertolak belakangnya dengan ada upaya dekarbonisasi global. Selanjutnya ada strategi diplomasi negosiasi di tingkat global. Peran Indonesia di forum internasional, Indonesia memanfaatkan diplomasi energi sebagai bentuk instrumen. Yang pertama yaitu untuk memperkuat posisi tawar-menawar dalam forum internasional seperti ASEAN, G20, dan APEC dengan menekankan pentingnya akses energi yang adil bagi negara berkembang. Yang kedua, untuk mendorong kerjasama teknologi dan pendanaan untuk transisi energi, terutama dalam pengembangan energi terbarukan dan struktur jaringan listrik. Yang ketiga, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dengan tetap aktif dalam perjanjian global seperti Paris Agreement, sekaligus menegosiasikan ruang fleksibilitas agar transisi energi tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut pandangan International Renewable Energy Agency, krisis energi akibat invasi Rusia ke Ukraina telah memicu pembatasan pasokan gas alam dan sumber energi fosil lainnya di Eropa, menyebabkan lonjakan harga, kekhawatiran penghentian produksi, kemiskinan energi yang semakin parah, serta dampak ekonomi yang luas di banyak negara. Sumber energi fosil terbukti terbatas, tidak terbarukan, dan akan dimanfaatkan sebagai alat politik. International Renewable Energy Agency atau IRENA memandang krisis ini bukan sebagai hambatan, melainkan momentum atau titik balik untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan yang lebih efisien, mudah diakses, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan fosil. IRENA mendorong reformasi kebijakan tegas termasuk prioritas efisiensi energi, diversifikasi sumber, penghapusan subsidi fosil,
fosil, penerapan harga karbon, serta pengembangan kerjasama global sebagai pasar sebagai hijau dan koridor energi bersih guna mengurangi ketergantungan impor dan mencapai target transisi energi terbarukan pada 2030. Oke, melanjutkan materi dari Ahmad Iqbal terkait IRENA, kita akan masuk ke di Indonesia, potensi energi terbarukan sangat besar, mencapai sekitar 3.800 GW. Dengan energi surya yang mencapai 278 GW, berkat iklim tropis yang mendukung, hal ini memberikan keunggulan signifikan dibandingkan negara-negara Eropa yang sumber terbarukannya lebih terbatas, sehingga transisi energi seharusnya tidak sulit jika didukung teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan ini dikarenakan bahwa krisis ini mendorong tercipta energi terbarukan yang lebih murah, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan PDB, penguatan inklusivitas, serta pengurangan polusi. Dengan aksi radikal yang menyimbangkan keamanan, energi jangka pendek, dan keadilan sosial, keberlanjutan jangka panjang, risiko kemiskinan energi, serta kerusakan iklim dapat ditekan. Sementara tanpa krisis tersebut, transisi energi berpotensi terus tertunda dan memperburuk kondisi ekonomi global, iklim, serta memicu konflik yang baru atas sumber daya energi yang telah habis. Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang paling ambisius dalam melakukan transisi energi melalui tindakan strategi nasional untuk beralih dari energi fosil menuju energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya, dengan target mencapai net zero emissions pada tahun 2040. Kebijakan ini menjadikan Jerman sebagai salah satu pemimpin dalam agenda lingkungan global, namun pada saat yang sama negara ini juga menghadapi dilema besar terkait keamanan. Sebelum krisis energi Eropa terjadi, sekitar tahun 55% impor gas Jerman berasal dari Rusia. Ketika konflik geopolitik mengganggu pasokan energi tersebut, Jerman mengalami ancaman serius terhadap stabilitas energi nasional dan sektor industrinya yang sangat bergantung pada energi murah dan stabil. Dalam situasi tersebut, pemerintah Jerman bahkan harus kembali mengaktifkan beberapa pembangkit listrik berbasis batubara sebagai langkah darurat untuk menjaga pasokan listrik. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara komitmen lingkungan untuk menunjukkan emisi karbon dan kebutuhan ekonomi untuk menjaga keamanan energi nasional. Meskipun menghadapi dilema tersebut, Jerman tetap berusaha menjalankan strategi transisi energi, dan pada tahun 2023 sekitar 52% produksi listrik Jerman sudah berasal dari energi terbarukan, terutama tenaga angin dan tenaga surya. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru, memperluas ruang negara dari berbagai negara melalui terminal LNG, seperti mengembangkan teknologi energi masa depan seperti hidrogen hijau dan sistem penyimpanan energi. Selain itu, Jerman juga memperkuat kerja sama regional dalam kerangka Uni Eropa untuk meningkatkan keamanan energi. Kasus Jerman menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga berkaitan dengan keamanan energi dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Jerman menerapkan pendekatan yang bersifat pragmatis, yaitu tetap menjaga pasokan energi dalam jangka pendek sambil terus mempercepat pengembangan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi krisis energi global. Negara rentan perubahan iklim atau Small Island Developing States. Negara rentan perubahan iklim adalah negara-negara kecil, biasanya terbentuk kepulauan yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Walaupun kontribusi emisi karbon mereka sangat kecil, negara ini memiliki ancaman seperti kenaikan permukaan laut, badai lebih kuat, kerusakan ekosistem, dan hilangnya wilayah daratan. Kepentingan utama aktor ini penurunan emisi global, mendekam negara besar agar mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada pendanaan iklim atau climate finance, mendapat bantuan dana internasional untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga ada keberlangsungan hidup wilayahnya, untuk melindungi
melindungi negara mereka dari tenggelam atau kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat. Contoh negara dari kelompok ini misalnya Maladewa, Fiji, Tuvalu, Kiribati, dan negara kepulauan lainnya. Intinya aktor ini fokus pada keadilan